Salam, selamat siang buat kita semua. Kenalkan, nama saya Ferdi Didaelo, NIM 1703080020. Saya mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas B reguler sore. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil dari materi yang akan saya jelaskan di sini tentang peranan orang tua terhadap sosialisasi nilai moral pada anak. Secara kodratis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Perkembangan anak menjadi tidak bermoral, jauh dari nilai sosial budaya dan nilai keagamaan, tergantung pada peran orang tua dalam mengatur perkembangan anaknya. Setiap orang tua menginginkan anaknya yang dilahirkan menjadi orang-orang yang berkembang secara sempurna. Orang tua menginginkan agar anak yang dilahirkan menjadi orang yang cerdas, pandai, serta menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Artinya, dalam taraf yang sangat sederhana, orang tua tidak ingin anaknya menjadi generasi yang nakal serta jauh dari nilai-nilai keagamaan. Yang berikut konsep peran. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan membuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran sosial adalah pengharapan kemasyarakatan sosial tentang tingkah laku sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status ini. Yang berikut konsep keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga umumnya, anak adalah hubungan interaksi yang intim dengan orang tuanya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Yang berikut konsep nilai sosial. Nilai sosial dapat didefinisikan sebagai suatu yang diinginkan dalam memberikan harapan dan ketentraman dalam masyarakat dalam mencapai tujuan. Memperhatikan tujuan tersebut, maka pendidikan keluarga dapat dipandang sebagai persiapan ke arah kehidupan anak yang matang dan dewasa dalam menyatakan masyrakatannya. Adapun isi pendidikan keluarga lebih menitik beratkan pada penamanan nilai hakiki kehidupan, yaitu sebagai berikut. Nilai agama. Pendidikan atau penanaman nilai agama dalam keluarga sangat penting diberikan kepada anak karena akan membimbing anak ke arah kebahagiaan duniawi dan surgawi. Penanaman dasar keimanan akan Allah sebagai satu-satunya penyelamat merupakan hal pokok, didukung dengan giat berdoa, rajin mengikuti perayaan ekristis dan kegiatan rohani lainnya. Hal ini harus dilakukan oleh orang tua dengan penuh tanggung jawab, sabar, takwa. Selain itu, unsur yang paling penting adalah orang tua harus menunjukkan teladan hidup yang
baik di tengah keluarga dan masyarakat. Yang kedua, nilai budaya. Budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu yang merupakan hasil daya, cipta rasa, karsa, dan karya manusia untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitan ini, orang tua harus mampu memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada anaknya, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material, seperti bahasa dan seni. Orang tua harus mampu menjadi filter masuknya budaya asing yang tidak relevan dengan kultur budaya bangsa. Yang ketiga, nilai moral. Penanaman nilai moral lebih pada pembiasaan anak untuk bersikap atau berperilaku sopan dan santun terhadap orang tua dan anggota keluarga lainnya. Tutur kata yang halus dan sapaan yang baik harus ditanamkan sejak dini pada diri anak di dalam keluarga. Orang tua pun harus memberi pengertian dan contoh perilaku yang bermoral dan perilaku yang tidak bermoral serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, sikap keteladanan orang tua sangat diharapkan agar anak mempunyai figur yang ideal dalam bersikap dan bertindak. Yang keempat, nilai keterampilan. Nilai keterampilan dasar di dalam keluarga seyogianya diberikan kepada anak seperti keterampilan membereskan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, mengepel ruangan, menata perabot, cara berbusana, bercocok tanam, membaca, menulis, berhitung, dan komputerisasi, serta keterampilan lainnya. Hal tersebut akan memberikan bekal kepada anak untuk melangsungkan kehidupan di masa yang akan datang, serta dapat menunjang keberhasilan belajar anak. Yang berikut, konsep normal sosial. Normal sosial sebagai suatu standar tingkah laku yang terdapat dalam semua masyarakat. Norma sebagai suatu bagian dari kebudayaan dan kebudayaan non-materi. Norma-norma tersebut menyatakan konsepsi terrealisasi dari tingkah laku. Sudah barang tentu memang benar bahwa tingkah laku erat hubungannya dengan apa yang menurut pendapat seorang itu benar atau baik. Walaupun begitu, tingkah laku yang sebenarnya dipandang sebagai suatu aspek dari organisasi sosial. Norma sosial adalah salah satu unsur pokok dari struktur sosial. Struktur sosial adalah unsur-unsur sosial yang pokok, meliputi nilai sosial atau ideologi, norma sosial atau aturan-aturan, kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, dan strata sosial. Yang berikut, konsep sosial. Sosial adalah proses seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat lingkungannya. Upaya masyarakat memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Dalam buku Sosiologi Keluarga menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk dalam evolusinya lebih bergantung pada kebudayaan dan bukan pada naluri atau insting. Masyarakat dan kebudayaan
menjadi bergantung kepada kolektivitas sosial, yaitu sejauh mana anak mempelajari nilai-nilai, sikap dan tingkah laku masyarakat dan keluarga. Di dalam keluarga, seorang anak memperoleh landasan bagi pembentukan kepribadian, sikap, perilaku, dan tanggapan emosinya. Sosialisasi dititik beratkan pada sosialisasi individu dalam kelompok melalui pendidikan dan pengembangan. Demikian materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.